Skandal korupsi Sub Malaysia Development Berhad MMDB adalah salah satu kasus penyelewengan dana terbesar dalam sejarah melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak dan finansier Joe Low. Satu MDB adalah dana negara Malaysia yang didirikan pada 2009 oleh Najib Razak, saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Tujuannya memacu pembangunan ekonomi melalui investasi dalam proyek strategis. Joe Low diduga menggunakan jaringan perusahaan fiktif di luar negeri seperti British Virgin Islands dan Cayman Islands untuk mengalirkan dana SATMDB. Lebih dari 4,5 miliar dicuri dari SATMDB antara 2009 ke 2016. Sebagian dana ini masuk ke rekening pribadi Najib Razak namab sebab $18 juta yang ia klaim sebagai sumbangan dari Saudi untuk kampanye politik. Klaim ini dibantah oleh otoritas Arab Saudi. Uang hasil korupsi digunakan untuk membeli jet pribadi, real estate mewah, karya seni bernilai tinggi, serta mendanai film seperti The Wolf of Wall Street. Joe Low juga terkenal sebagai playboy yang menghamburkan uang di klub malam dan pesta bersama selebritis global. Keterlibatan Goldman Sachs, bank investasi AS Goldman Sachs, membantu satu MDB menerbitkan obligasi senilai 60 miliar dengan fee tidak wajar, sekitar $600 juta. Eksekutif Goldman, termasuk Tim Leissner, mengaku bersalah dalam kasus suap dan pencucian uang. Pada 2020, Goldman Sachs menyepakati penyelesaian dengan mengembalikan 20 miliar ke Malaysia. Pada 2011, setelah kalah dalam pemilu, Najib diadili. Pada vonis 12 tahun penjara atas penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan penggelapan dana. SRC International, Joe Low menyangkal semua tuduhan dan kabur dari. Ia diduga bersembunyi di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS, seperti China, UAE. AS menyita asetnya senilai 1 miliar, termasuk kapal pesiar dan lukisan Picasso, sementara Malaysia menyita miliknya. Dampak skandal terhadap politik Malaysia. Skandal ini memicu kemarahan publik, mengakhiri kekuasaan 60 tahun Partai UMNO pimpinan Najib, dan membawa kemenangan koalisi oposisi pimpinan Mahathir Mohamad pada 2012. Reformasi anti-korupsi menjadi agenda pemerintahan baru. Utang SATMDB yang mencapai 12 miliar membebani keuangan Malaysia. Pemerintah terpaksa menjual aset negara untuk menutupi kerugian. Dampak global investigasi dilakukan di 10 plus negara, termasuk AS, Singapura, dan Swiss. Kasus ini menunjukkan kerentanan sistem keuangan global terhadap pencucian uang skala besar.